Di dunia yang kita tempati, terdapat tanaman yang terkadang disebut sebagai zat amfetamin alami. Tanaman ini memberikan semacam dorongan energi saat kita mengunyahnya. Beberapa membandingkannya dengan kopi yang memberikan semangat tanpa risiko. Sementara yang lain menghubungkannya dengan kokain yang berbahaya. Namun, mungkin tanaman ini berbeda di antara keduanya. Saya Satria, dan ini Terapedia yang selalu siap menjadi teman petualangan Anda. Dan hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang tanaman ini yang memiliki banyak nama, tergantung pada siapa Anda menanyakannya. Kita berbicara tentang khat, atau dikenal sebagai khat. Kata khat diucapkan sebagai chot, ya, tanaman ini. Khat adalah semak cemara aromatik yang tumbuh subur di Afrika Timur dan Semenanjung Arab. Tanaman ini adalah bagian dari keluarga pohon staf yang tangguh dan bisa tumbuh di berbagai kondisi iklim dan tanah. Namun, mereka lebih suka tumbuh di batuan praktik. Pengunyah tanaman ini merajuk pada sejarah budaya dan tradisi masyarakat di wilayah ini. Daun obat disebut chot adalah sumber utama kegembiraan masyarakat di Afrika Timur. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Charles Dickens tentang tanaman ini pada tahun 1856. Lebih dari 20 juta orang mengunyah daun muda dan ranting khat setiap hari. Tanaman ini adalah stimulus alami, kadang-kadang dibandingkan dengan kopi, dan telah digunakan sebagai obat dan untuk keperluan rekreasi selama berabad-abad. Khat banyak digunakan di Yaman, Kenya, Somalia, Ethiopia, di Djibouti, dan Uganda. Daun ini biasanya diperdagangkan secara terbuka dan digunakan secara sosial, terutama di wilayah-wilayah yang melarang alkohol. Meskipun khat umumnya dikonsumsi di tempatnya tumbuh karena daunnya harus segar untuk efek maksimal, tapi juga diselundupkan ke Eropa dan Amerika Utara, di mana penggunaannya dibatasi atau bahkan dilarang. Khat kadang-kadang disebut sebagai amfetamin alami, karena cara kerjanya hampir mirip dengan amfetamin, meskipun dalam tingkat yang lebih rendah. Dua alkaloid utama dalam khat yang disebut sebagai katinon dan katin melepas dopamin, neurotransmitter yang berhubungan dengan perasaan senang. Dopamin memberikan sensasi menyenangkan di sistem saraf pusat ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan. Katinon dan katin juga bertindak sebagai penghambat serapan dopamin yang menyebabkan meningkatnya konsentrasi perasaan senang saat khat dikunyah. Khat dikatakan menciptakan perasaan euforia dan rangsangan. Dapat mengurangi nafsu makan, meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Ini bisa membuat pengunyah khat menjadi lebih berbicara lebih banyak, bersemangat, dan bahkan hyperaktif. Beberapa tanaman lain juga telah dikunyah secara tradisional untuk mendapatkan efek yang diinginkan, seperti daun kakao di Amerika Serikat dan daun kacang pinang di Asia Tenggara. Namun, khat tidak seperti daun kacang pinang yang harus dikombinasikan dengan jeruk nipis untuk mengeluarkan potensi penuhnya. Secara medis, khat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari mengatasi obesitas hingga depresi, kelelahan, sakit mah, bahkan infertilitas pada pria. Namun, seperti semua zat pengubah pikiran, pasti ada sisi gelapnya. Khat dapat menyebabkan berbagai efek samping jika digunakan secara berlebihan, seperti tekanan darah tinggi, jantung berdebar cepat, insomnia, mudah tersinggung, kecemasan berlebih, pusing, dan turunnya tingkat konsentrasi. Penggunaan khat yang berlebih juga dapat menyebabkan anoreksia, psikosis paranoid, mania, dan ketergantungan. Selain dampak fisik, ketergantungan pada khat juga bisa berdampak finansial karena daunnya tidak murah. Organisasi Kesehatan Dunia telah lama memperhatikan masalah penggunaan khat. Pada tahun 1971, mereka mengklasifikasikan katinon dan katin sebagai zat terlarang.
Namun, pandangan mereka telah berubah sejak peninjauan terbaru menyimpulkan bahwa risiko penyalahgunaan dan ketergantungan relatif rendah. Meskipun demikian, perdebatan tentang kebaikan dan keburukan cat juga terus berlanjut. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan episode terbaru. Saya Satria dan Anda menonton Terapedia. Sampai jumpa di episode berikutnya.